Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan dan di video kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya Yanuar Ihsan Pratama. Kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang berjudul Pemimpin Opini dan Jaringan Difusi. Kami dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bagi kalian yang mau komen maupun mau apa yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Langsung saja pembahasan materi kita kali ini. Yang pertama yaitu pengertian pemimpin opini, yang kedua karakteristik pemimpin opini, yang ketiga apa sih yang menyebabkan adanya pemimpin opini, yang keempat pengertian jaringan difusi, yang kelima model alur komunikasi dalam jaringan difusi, dan yang terakhir agen perubahan sebagai penghubung dalam jaringan difusi. Langsung saja mengenai pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian pemimpin opini. Pemimpin opini itu suatu individu yang memimpin dalam mempengaruhi pendapat orang lain tentang suatu inovasi. Pemimpin opini penting karena dalam menentukan suatu adopsi inovasi dalam suatu sistem. Bahkan bentuk kurva S difusi itu terjadi karena pemimpin opini sekali mengadopsi kemudian memberitahu langsung tentang inovasi yang diadopsinya kepada para pengikutnya. Pemimpin opini merupakan orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat yang lain. Pemimpin opini lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. Dia itu lebih kompeten, lebih tahu memelihara norma yang ada, dan kemampuan dirinya memelihara norma itu salah satu konsekuensi logis untuk pelayanan ataupun suri tauladan yang diberikan kepada masyarakat lain. Dapat disimpulkan di sini dari pendapat Homnas, seorang yang memiliki status sosial tinggi pemimpin akan senantiasa memelihara nilai-nilai serta norma kelompoknya sebagai syarat minimal dalam mempertahankan statusnya. Jadi pemimpin dapat dikatakan sebagai orang yang berpengaruh, yakni orang-orang tertentu yang mampu memenuhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial itu di sini yang dimaksudkan yaitu masyarakat maupun kelompok organisasi. Dalam kenyataannya, orang berpengaruh ini dapat menjadi pendukung inovasi atau sebaliknya menjadi penentang. Ia berperan sebagai model di mana perilakunya baik mendukung ataupun menentang, diikuti oleh para pengikutnya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu karakteristik pemimpin opini. Adapun karakteristik pemimpin opini itu di sini dibagi menjadi 4. Dan yang pertama, external communication, yaitu memimpin opini yang memperoleh kompetensi mereka yang dirasakan dengan melayani sebagai jalan bagi masuknya ide-ide baru dalam sistem mereka. Hubungan eksternal dapat diberikan melalui saluran media massa oleh kompetenes pemimpin atau melalui kotak agen besar pemimpin perubahan. Biasanya pemimpin opini ini lebih kompolit dari pengikutnya. Pemimpin opini memiliki perubahan yang besar untuk agen dari pengikut mereka. Dan yang kedua, accessibility, yaitu pemimpin opini dalam menyebarkan pesan tentang suatu inovasi. Mereka harus memiliki link jaringan yang luas interpersonal dengan pengikutnya. Pemimpin opini harus secara sosial diakses. Salah satu indikator aksesibilitas tersebut adalah partisipasi sosial.
tatap muka komunikasi tentang ide-ide baru yang terjadi pada pertemuan organisasi formal melalui diskusi informal. Jadi di sini mereka itu mengajak diskusi di dalam suatu kalangan atau apa, itu di situ terjadi adanya interaksi yang nantinya memunculkan ide-ide baru. Biasanya pemimpin opini itu memiliki partisipasi sosial yang lebih besar daripada pengikutnya. Ketiga yaitu sosioekonomi. Statusnya biasanya berubah, mencari pemimpin opini dengan status lebih tinggi. Hal ini dinyatakan oleh Gabriel Drake yang mengemukakan bahwa penemuan dapat mulai dari jajaran terendah dari orang, tetapi ekstensi tergantung pada adanya beberapa evaluasi sosial yang tinggi. Biasanya pemimpin opini memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi daripada pengikut mereka, gitu. Dan yang terakhir yaitu innovativeness, yaitu pemimpin opini harus diakui oleh rekan-rekan mereka sebagai ahli yang kompeten dan dapat dipercaya. Tentang munculnya suatu inovasi, para pemimpin opini harus mengadopsi ide-ide baru sebelum mereka itu tahu mereka di sini yaitu para pengikutnya adanya dukungan empiris untuk yang kuat. Pemimpin opini lebih inovatif daripada pengikutnya. Tapi tidak harus pemimpin opini itu menjadi inovator. Kadang-kadang juga mereka menjadi inovator, juga kadang-kadang juga dia tidak menjadi inovator begitu. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu adanya pemimpin. Adanya pemimpin opini itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu metode sosiometrik. Dalam metode ini masyarakat ditanya kepada siapa mereka meminta nasihat atau mencari informasi mengenai masalah kemasyarakatan yang dihadapinya. Misalnya masalah mengenai difusi inovasi kepada masyarakat diajukan pertanyaan, dari mana Anda memperoleh informasi tentang difusi inovasi gitu. Jadi orang yang paling banyak mengetahui dan diminta nasihat tentang masalah tersebut yang disebut adalah opinion leader atau pemimpin opini gitu. Lanjut yang kedua yaitu informant writings. Metode ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada orang atau responden yang dianggap sebagai key informants dalam masyarakat mengenai siapa yang dianggap masyarakat sebagai pemimpin mereka. Jadi dalam hal ini tuh responden tersebut harus jeli dalam memilih siapa yang benar-benar harus menjadi pemimpin kita gitu. Dari segi kepribadiannya, pendidikannya, serta tindakan yang dilakukannya terhadap masyarakat tersebut. Apakah dia berperan penting dalam masyarakat tersebut itu perlu dipikirkan. Dan juga mungkin bisa yang kaitannya dengan yang tadi yaitu ekonominya yang jauh lebih tinggi, lebih tinggi daripada para pengikutnya begitu. Dan yang ketiga, self designating technique, yaitu metode mengajukan pertanyaan kepada responden dan meminta tendensi orang lain untuk menunjuk siapa yang mempunyai pengaruh. Misalnya, apakah seorang akan memerlukan suatu informasi perlu meminta keterangan kepada bapak atau ibu? Jika jawabannya tidak, maka mohon maaf, jika jawabannya tidak, maka hal tersebut belum menunjukkan siapa yang sering dimintai keterangan. Hal ini sangat bergantung kepada ketetapan atau akurasi responden untuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pemimpin. Lanjut, dan metode yang terakhir yaitu observasi, di mana penyidik mengidentifikasikan dan mencatat perilaku komunikasi dalam suatu sistem. Satu keuntungan dari observasi adalah bahwa yang biasanya memiliki tingkat validitas yang tinggi, jika link jaringan secara tepat diamati, tidak ada keraguan tentang apakah mereka ada atau tidak. Pengamatan bisa bekerja lebih baik di sistem yang sangat kecil, di mana pengamatan sebenarnya itu bisa dilihat dari merekam interaksi interpersonal yang terjadi. Sayangnya di sini observasi memiliki kekurangan yang mana
Pengamatan sistem itu kecil dapat menjadi teknik pengumpulan data sangat menonjol dari anggotanya. Ketika seorang pemimpin itu melakukan observasi, itu dimungkinkan itu uh, pengikutnya itu tahu gitu, uh, mereka sedang diamati, mungkin mereka bertindak berbeda. Yang selanjutnya, seorang pengamat mungkin harus sabar jika jaringan difusi perilaku yang diinginkan untuk mengamati jarang terjadi, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yanuarsan pertama akan melanjutkan presentasi mata kuliah inovasi pendidikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi Setiawan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian jaringan difusi. Jaringan dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti dan tergantung dalam konteks apa pengertian jaringan tersebut didefinisikan. Misalnya, jaringan bisa didefinisikan sebagai susunan sel khusus yang sama pada tubuh dan bersatu dalam menjalankan fungsi biologis tertentu. Sedangkan difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dalam menggunakan saluran tertentu dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi antar beberapa individu, baik secara memusat konvergen maupun memecah divergen, yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Yang selanjutnya, model alur komunikasi dalam jaringan difusi. Alur komunikasi dalam jaringan difusi secara umum jadi bagi dua macam. Yang pertama, the hypotonic needle model. Yang kedua, the two-step flow model. Yang pertama, the hypothermic needle model. Pada umumnya halayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi, sehingga pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima. Fenomena tersebut melahirkan teori ilmu komunikasi yang dikenal dengan teori hydropothermic needle theory. Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Media massa sangat perkasa dengan efek yang langsung pada masyarakat. Halayak dianggap positif terhadap media yang disampaikan. Teori ini dikenal juga dengan teori peluru. Bila komunikator, dalam hal ini media massa, menambahkan peluru, yakni pesan pada halayak, dengan memudah halayak menerima pesan yang disampaikan langsung. Model jarum hipotonik, di mana secara postulat media massa mempunyai pengaruh langsung segera dan kuat pada individu-individu yang terkait dengan media massa, tapi tidak terkait dalam satu dengan lainnya. Teori ini memiliki banyak istilah lain, bisa kita sebut hydrophobic needle, bullet theory, transmission blade theory. Dari beberapa istilah lain dari teori ini dapat kita tarik satu makna, yakni menyampaikan pesannya hanya satu arah dan juga mempunyai efek yang sangat kuat terhadap komunikan. Yang kedua, the two-step flow model, yaitu pesan mengalir dari sumber via media massa ke pemimpin opini yang pada gilirannya menyampaikan pada para pengikutnya. Yang selanjutnya, agen perubahan sebagai penghubung dalam jaringan difusi. Dalam difusi inovasi ditemukan orang-orang yang berperan sebagai agen perubahan. Agen perubahan ini menjadi penghubung antara calon adopter dengan inovator. Agen perubahan atau change agent adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain agar berpendapat dengan tujuan yang diinginkan.
oleh suatu institusi yang mengadakan perubahan. Agen perubahan pada umumnya memiliki akses banyak pada institusi penggagas inovasi, terutama memiliki akses terhadap ide inovasi yang akan atau sudah didiskusikan. Agen perubahan diperlukan terutama dalam yang pertama mengembangkan kebutuhan untuk berubah, yang kedua mengadakan pertukaran informasi dan menjalin hubungan, yang ketiga mendiagnosa masalah, yang keempat menciptakan minat pada klien untuk berubah, yang kelima mengubah minat menjadi tindakan, yang keenam memantapkan adopsi dan mencegah discontinue, dan yang terakhir mencapai suatu hubungan baik. Apabila ditinjau lebih lanjut, ada beberapa peran yang harus dilaksanakan oleh agen perubahan, yaitu peran agen perubahan sebagai penghubung atau linker, terutama untuk menyampaikan berbagai pesan atau informasi tentang inovasi. Tugas agen perubahan di bidang pendidikan. Secara umum, tugas agen pendidikan seperti mensosialisasikan program inovasi pendidikan kepada kepala sekolah di seluruh daerah masing-masing dan cara implementasinya pada proses pembelajaran. Yang kedua, mendiagnosa masalah yang dihadapi klien atau sasaran sehingga diketahui mengapa alternatif yang digunakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan klien atau sasaran. Yang ketiga, membangkitkan kebutuhan untuk berubah. Agen pembaharu harus membantu sasaran atau klien agar mereka sadar akan perlunya inovasi pendidikan. Terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman sudah memperhatikan materi saudara Mas Adi dan saya yang sudah memaparkan. Semoga apa yang kita dapat sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon dimaafkan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan selalu, dan kita dapat bertemu untuk perkuliahan seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.